Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para tamu, para sepuh yang saya hormati, pengasuh pondok pesantren Al-Azhar 7 dan semua keluarga besar Bani Kiai Haji Abbas Kudu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berparingi barokah kesehatan, barokah umur, barokah santrinya, barokah yang saya hormati khususipun keluarga besar Bani Kiai Haji Yasin Abbas oleh Ibu Dani. Mudah-mudahan saat sekarang oleh Allah senantiasa dipun paringan wonten alam barzahipun ngantos wonten alam akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Para kiai ingkang pinanganten ajeng sak kepareng Kiai Imam Syafi'i, Abu Samin, Kiai Mursidi, Gus Mantu, Kiai Jani, keliru kenal diberi pun keliru bisa ini ada saya bisa ikuti. Mudah-mudahan paling berkah dan amin. Saya pernah dipesani oleh guru saya ketika mau turun untuk awakmu yang tadi alumni yang ingin nyambung dengan pondok kudu tunggal, yang ingin nyambung itu nyumbang, itu ya alumni. Kalau nggak nyumbang mungkin buatan nyambung. Ini bahasa Madura, bahasa Madura. Kalau ingin nyambung itu nyumbang, lek kadung nggak nyumbang mungkin buatan nyambung. Jadi pengajian ini selesai sekarang, sudah selesai, materi ini sudah dalam sekali. Cuma kadang-kadang nggak terus ini pengasuh itu. Oh, apa dari bisa ini? Ya, yang dimaksud nyumbang ini bukan kudus ya, nyumbang anaknya di pondoknya Al-Azhar, untuk nyumbang karena istiqomahnya pesantren itu tetap dari gerakan alumni. Umum itu, umum sampai beliau aku mengadakan satu pengurus lagu banyak ada. Makanya alumni penting, bahagia sekali saya kalau Sapi hadir di situ. Ini adalah namanya sebuah kebudayaan. Ini namanya nyumbang. Nggak penting berdus itu, walaupun itu penting juga. Penting juga, lama-lama jadi penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan santri, alumni, wali santri oleh Allah berpaling barokah rezeki. Amin. Naos sejak tahun dulu Imam Ali bin Abi Thalib itu panggilannya Abu Hasan, karena anak pertama itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ditanyain oleh sahabat, ya Abul Hasan, ma taqwa? Taqwa itu apa? Imam Ali bin Abi Thalib jawab, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amal bitanzil wal qana'ah bil qalil wal istidad li yaumil rahil. Dia Imam Ali itu kalau ngendikan di saya bahasanya al khawfu minal jalil, al amal bitanzil, al qana'ah bil qalil, al istidad li yaumil rahil.
Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah al-khawf minal jalil, takut dengan Allah. Jalil Allah. Al-amal bitanzil, hari-harinya ngamal di Quran, amalannya sesuai aturan Quran. Al-qana'ah bil qalil, menerima dengan tanggung sedikit dari Allah. Itu takwa. Suara takwa. Yang terakhir istilah yaumil selalu persiapan untuk hari kematian. Ini takwa. Saya memulai dari yang pertama. Takut kepada Allah. Takut itu apa? Takut itu tidak melanggar. Santri itu saat tempat ngaji kok melanggar, itu namanya bukan taat. Selama masih melanggar bukan. Kalau jenengan itu prestasi iman kita yang terbaik itu bukan karena takut tahajud, takut sholat duha, sholat witir, zikir, mencocokan, bukan. Level tertinggi iman itu adalah apa? Tarkul ma'asi, ninggal maksiat. Kalau sekarang ini jadi meninggalkan maksiat. Banyak ada orang yang mengatakan atau batu wajiban, wa aujabu minha tarkul maksiat. Tobat itu wajib, tapi lebih wajib tidak bermaksiat. Karena taubat itu mesti lewat sebuah prosedur. Ngelakuin itu solusi taubat. Taubat itu bahasa Arab, bahasa kita itu hakikatul taubat anada. Bahasa kita itu prosedur yang akhirnya ngelakuin itu solusi baru bertaubat. Tapi ketika kita menjauhi maksiat, prosedur itu sudah hilang berarti. Bahwa segala Muhammad kita menghindar maksiat kenapa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ini loh justru aku kebian wah seri itu minum judi medok biasanya itu baru leher wis suwe tau wis suwe berarti wis tau kan yo kono yo lah terpaksa kan keadaan memaksa. Kata-kata kita bertaubat itu karena takut kepada Allah. Kata-kata kita takut kepada Allah tidak melakukan dosa. Kalau saudara paham ini, saya sekarang mau kasih contoh hadis sahih. Ada 7 orang besok hari kiamat itu dikasih teror, diujikan oleh Rasulullah. Dan dia orang-orang yang sangat betul. Satu yudhilluhumullah yawma la ilaha illallah. 7 orang sama Allah dikasih berkah di hari di mana tidak ada hidupan kecuali hidupan Allah. Orang beringin tidak ada, orang sawu tidak ada. Teror ini sudah digusur sudah ada panitia waktu itu. Panitianya langsung siapa panitia Tuhan. Siapa mereka? Satu Imam Adil misalkan kebiasaan kasih presiden, Pak Gubernur, bupati, kepala desa. Takut bagi Allah dia adil, kata rakyat tidak adil. Tapi dia Imam Syafi'i kata rakyat tidak adil, kata Allah tidak adil. Seperti Imam Adil itu besok ada di ibadah. Nanti saya pilih mana yang terbaik level iman. Nomor 2 ada sabun nasar ibadatillah. Anak muda mulai muda sampai ke ibadah terus itu besok. Nomor 3 yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Nomor 4 orang yang berdua saya dengan Bayi Syafi'i
bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Baik sapi di Budi, Sehingga juru dakwah, saya juga tahu dakwah itu berpisah bertemu karena Allah. Kalau bertemu saya bermati, menerima. Ada laki-laki daat huimro'atu batinan sidin berjaya. Laki-laki digoda perempuan yang cantik punya derajat. Fakola ini akhofullah, maaf saya takut berdoa. Wah, keren gitu. Awil sedang ini awil. Tatak-tatakan lagi. Tatak-tatakan gitu. Jarang Ustaz saya ini saya Rajulun dalam waktu dalungan sidik wajah ini. Jadi punya kecantikan dan punya derajat. Fakola ini akhofullah. Gitu. Kesempatan sudah depan mata. Begitu kan? Yang nomor 6 orang sedekah tangan sedekah tangan kiri tidak tahu saking sedihnya. Nomor 7 orang nangis karena takut kepada Allah. Yang mana yang terbaik itu yang mana? 7 itu yang mana yang terbaik? Yang paling keren yang mana? Wong lanang diborong oleh orang yang kalau cuma nangis tengah malam orang banyak tahu bisa nangis. Terakhir aku di dosa, isu nangis kan itu kan? Imam Allah, saya sekalian dosa. Ini jelas dosa diberikan kesempatan oleh Allah, tapi mampu mengatakan ini akhofullah, saya takut. Yang selama ini sakit dipahami. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi Yusuf ketika ada kesempatan dosa dirayu oleh Siti Zulaikha, wakila 7 lapis gerbang istana itu dikunci sama Siti Zulaikha, tidak ada seorang pun. Ketika Nabi Yusuf menolak ajakan Siti Zulaikha, orang penduduk langit, karena manusia yang dikasih nafsu mampu menolak kesempatan, itu namanya al-khawf dengan jadi. Bagaimana jenengan itu kalau cuma potong moco Quran ini bisa diuntungkan sehari berapa 1 juz gitu. Nah, merasa ditombol berapa dusun yang biasanya karena pernah dicatat nggak pernah. Makanya prestasi iman terbaik itu meninggalkan dosa, bukan fi'il ta'at tapi tarkul ma'asi. Ini saya ditanya, mudah-mudahan golongan jenengan oleh Allah diselamatkan. Dosa-dosa hindari. Tapi aneh, saya kalau tanya ke murid saya, ke mbak-mbak khususnya, dosa paling dekat dengan sadar rasa-rasa. Ini apa itu bahaya Pak Terakhir. Allah sedang dulu sering saya cerita. Saya tidak Umar bin Khattab itu seorang pribadi presiden yang sering berusukan. Cuman saya tidak Umar berusukan sendiri, tidak ada yang penting, tidak diviralkan. Beda dengan presiden sekarang, kalau berusukan bawa pengawal, nanti diviralkan, buat konten. Dulu tidak ada konten. Untuk apa Umar bin Khattab berusukan merekam aspirasi rakyat? Terus kemudian Umar bin Khattab masuk ke sebuah wilayah tempat orang miskin, memisah perit, ada rumah bumbu, di dalam ada seorang janda tua tukaran sama anak gadisnya. Sama Sayyidina Umar langsung dipepet, ini jam 2 malam, kira-kira jam 2 dipepet pojok, di pojok. Hati-hati loh, kalau Umar yang tak takat, Umar itu ojo sampai biasa, berjanda pojok rumah sampai pojok, ini tukaran saja.
Umar bin Khattab mendengar apa yang sedang diberisik di dalam. Ternyata seorang ibu itu menjual susu di pasar, susu kakas biasa. Kata ibu, susu itu sampai campuri air. Besok biar kalau dibeli timbangan berat batinnya. Gadis itu bilang, lu kata Umar bin Khattab presiden kita itu gak boleh, haram, penipuan. Terlalu biasa Pak. Gadis itu tengah malam kesempatan berbuat dosa ada, tapi ditolak oleh gadis. Kata ibunya, Umar bin Khattab besok gak kira keliling pasangan, gak kira tahu Umar bin Khattab apa yang kita lakukan. Gadis itu bilang, lam yarahu Umar lam illam yarana Umar fa'ailam. Kalau Umar bin Khattab tidak melihat Allah di mana? Ya, itu kenapa? Makanya buku itu judulnya Ailallah. Saya kira buku itu dikirim sama saya, judul Ailallah di mana Allah. Saya kira itu buku tauhid. Ternyata diskusi dialognya ibu dan seorang gadis. Illam yarana Umar fa'ailam, illam yarana fa'ailam di mana? Sehingga Umar langsung pulang, subuh habis subuh manggil anaknya. Umar bin Khattab bilang, hal ahadun minkum yuridu ayyatazawwaja binta bayatil abad. Kamu masih bingung semua, masih ngaji semua. Sampean saya tawari gadis anaknya tukang penjual susu. Ini corong sekarang anaknya Prabowo ditawari anak penjual susu di desa ada orang miskin. Gak ada yang jawab, gak ada yang jawab, gak tertarik itu putra-putra di Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab marah, wa ila fa'ana atazawwaju li nafsi, kalau tidak tak rabi. Oh, itu di majlis mesti istrinya Sayyidina Umar tidak ada. Kalau ada, hadirin yang mulia Allah, terus kemudian masuk namanya Asyidullah, Pulau Buru. Akhirnya dijodohkan Muhammad. Lahirlah seorang wanita, kemudian dari anak Asyid dengan Laila binti Bayani Laban itu lahir namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah kelima sepanjang sejarah raja paling adil yang sedang ini siapa? Ketika Umar bin Khattab menemukan gadis itu, apa ditemukan sedang sholat tahajud? Tidak. Ditemukan sedang zikir? Tidak. Sedang membaca Quran? Tidak. Sedang menolak berbuat dosa di saat kesempatan. Jadi paham ya? Tidak mau segala yang kedua, al-amal ditanzil. Orang takwa itu setidaknya amal ditanzil, amalnya itu sesuai Quran. Kalau saya petik satu saja bagian dari Quran, Istaizu bis-sabri was-salah. Sampai kalau ada apa-apa minta tolong dengan sabarnya, sabar. Sudah. Jadi problem itu mesti ada pakai, bahkan problem itu pakainya orang itu kalau dekat dengan Allah sama Allah dekat. Kalau ada orang sedang mendapatkan problem saat ini, barangkali orang itu sedang dekat-dekatnya dengan Allah, itu sudah pakai. Nabi-nabi itu semuanya oleh Allah dikasih pakai musibah, dikasih pakai problem paling tinggi. Kalau kalian jenengan ini, makanya di dalam Al-Quran ayat tasmiyah itu ayat memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad. Beginilah Rasul-Rasul sebelum kamu.
tidak ada kaumnya yang langsung percaya. Ya berat seperti kufar Mekah sampai yang sabar. Musta'inu bisobri bersolat, sabar solat, sabar solat. Itu aja. Solatnya walaupun solat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu bukan untuk problem juga. Nah, enggak sholat malah problem juga. Jangan mengajukan usul. Kapan? Jangan ditanya. Habis sholat 2 rakaat, bikin terbaik waktu tahajud itu adalah istighfar. Istighfar. Bikin terbaik tahajud itu adalah istighfar. Doanya pakai bahasa tubuh kalau doa. Jangan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau dikir yang didirikan ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Itu pakai bahasa Arab, jangan di bahasa Indonesia kan. Subhanallah, Allah suci, Allah suci, Allah suci. Tapi doa itu adalah ratapan jiwa. Harus sanggup dengan siapa? Harus sanggup. Kalau ada orang minta ijazah doa misalnya, ya saya minta ijazah doa tahajud, saya ini banyak sholat 2 rakaat, baca istighfar, buka doanya alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pakainya jangan hilang ini, terus angkat tangannya, ngatur bahasa Gusti Allah sesuai dengan isi hati. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifanas al-rabbi, bagaimana kami meminta kepada Tuhan kami? Rasulullah minta selamat di akhirat dan minta maaf. Itu dong. Jangan cerewet-cerewet itu Insya Allah, ya Allah, 5 bulan utang saya sudah 15 juta. Kata mereka bisa ya Allah, sallallahu alaihi gitu. Kata malaikat utang ini dan sallallahu alaihi. Jadi sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, karena sallallahu, bagaimana cara saya meminta kepada Tuhan saya? Rasulullah jawab, is'al robba, mintalah kamu kepada Tuhan kamu bil maghfirah wal afiyah fid dunya jadi minta maaf dan minta selamat dunia sampai 3 kali, sampai 3 kali doa. Musta'inu bisobri, musta'inu bisobri. Ini penting sekali, penting sekali. Kita ini adalah santri. Kalau amalan ini hilang, sudah ini tak kehilangan kita. Punya hutang, ngorok, cerita tetangga. Jawa ini ingin solusi, kalau solusi tetangga, ngorok, hutang 15 juta gitu. Katakannya, aku 10 juta, sana, orang oke, bujuku itu cerewet banget. Jangan bicara dengan tetangga. Tetangganya sama, bujuk cerewet banget. Tetangganya bilang, kayak itu malah ngamuk, saya kasih dosa sama saya. Lebih berat. Makanya wasta'inu bis-sabri was-salah. Problem adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Karena apa? Karena problem itu memang adalah paket kehidupan. Sekali lagi, kalau jangan mau sedikit di menhajul abidin kitab diterangkan, orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin ditunjuk dengan musibah Allah. Makanya orangnya bingung, kalau ada orang kena musibah bingung. Justru mereka sama Allah doanya apa, dosanya diampuni, awal ini ditambahin dosa. Bahkan semakin Pak oleh jenengan, kalah semakin. Ini pentingnya orang ngaji begini.
Coba jangan bukan kita tasawuf. Kita tasawuf. Bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan nabi-nabi Allah, wali-wali Allah. Kau mesti betul. Dengan gue, kau mesti. Kau segala nomor 3 yang kita katakan ingin dan menikmati. Al-Qanah betul. Orang takwa itu orang yang menerima dengan panggung sedikit. Rasulullah itu tanya ke istrinya, hal indah buksya. Rasulullah tahu dari saya itu indah buksya. Pagi ini ada sarapan. Tanya Rasul. Tidak ada apa-apa, kita temukan Rasul. Istrinya, malu istrinya. Rasulullah tahu ini ibadah Rasulullah atau ibadah ini saja. Mereka yang apa aku tak bersoal. Soal jadi puasanya Rasulullah ini santai. Jadi makanya ulama Imam Syafi'i dahulu bilang kalau cuma sholat puasa sunat itu kok mulai subuh belum makan apa-apa sampai jam 7 kok niatan puasa, dia niat mulai jam 7 terus puasa. Karena Rasulullah pada jam-jam sarapan tidak makan apa-apa, di dapur tidak ada apa-apa. Rasulullah tanya, gimana? Ada sarapan enggak? Betul yang terus. Ibadah bisa ibadah ini bukan bisa. Orang, tapi kalau ada sarapan, mending sarapan. Gitu. Coba larangnya hati itu nih. Kira di masanya kosong kayaknya. Dia di luar baru. Suatu saat Rasulullah itu puasa. Di dapur sudah tidak ada apa-apa, puasa Rasulullah. Puasa Rasulullah. Jam 7 Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bilang Rasulullah, "Hudina hais ya Rasulullah." Kita dihadirin hais itu bubur campur daging. Rasulullah di sini. Waktu asbah tuh padahal saya sudah lihat Rasul, ayo dimakan lagi. Ada tidak puasa, kalau tidak ada puasa. Tapi kalau kaidah ini dipakai jangan nggak buat nanti kosong, ada terus. Jadi ini maksudnya Rasulullah itu Al-Qanah itu namanya takwa, namanya. Jadi Masya Allah, jadi Rasulullah tidak pernah sekalipun karena masalah gara-gara di dapur itu tidak ada apa-apa. Karena suatu saat Rasulullah disukani roti minta lauk. Roti itu kalau kan ada lauknya biasa. Hal indakum al-wudu kata Rasulullah, ada lauknya. Istrinya bilang, betul ngomong. Akhirnya di dapur itu ada juga Al-Qanah, ada juga sama istrinya juga itu dihidangkan Rasulullah, adanya juga Rasulullah sudah ni'mati wudu Al-Qanah sampai aku lalu itu juga. Mufasir hadis itu bingung menafsir hadis itu karena di tempat lain Rasulullah tahu ni'mati wudu Al-Qanah seapi-api lauk itu daging kudus, personal kudus. Tapi di tempat pada saat itu Rasulullah dahulu nikmati itu alkohol seapi-api lauk alkohol juga. Berarti Rasulullah hanya sangat menerima sekali bilkoli dan membangkitkan perasaan istri yang sedang tidak nyaman Rasulullah. Jadi besok pagi sarapan jangan disukai juga, jangan pengaruh. Itu sudah Rasul. Jangan bid'ah itu. Tahun yang terakhir ini materinya sedang. Mati itu kalau menurut konsensus alamiah di daerah Kuwait itu ada masail ulama sufinya. Apa mati itu? Mati itu ingkito wadifatil dia, indikasi
berhentinya putusnya aktivitas otak. Orang itu kalau nggak amburkan cuman 2 menit itu belum mati Pak, belum mati. Tapi kalau aktivitas otak sudah berhenti, indikasinya biasanya mata itu sudah tidak respon, itu baru. Makanya dokter nggak boleh mencabut alat bantu kalau aktivitasnya masih bergerak. Dokter yang tahu itu indikasi. Jadi mati itu sama menurut dokter. Tapi menurut ulama, mati itu ada bedanya antara matinya waliullah, golongan hamba sembahnya si dan putra putrani, dan golongan awet ini. Kalau golongan awet ini, mati itu adalah meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan harta, meninggalkan lembaga, meninggalkan aset, meninggalkan deposit, meninggalkan pengaruh dan jabatan. Dalam konteks demikian, betapa mati sangat menakutkan. Takut orang mati, takut. Tapi mati indah syahidina wa murabbiru bina syahidina Mbah Abbas, mati itu adalah ketemu Allah, ketemu rahmatnya Allah, ketemu nikmatnya Allah, ketemu surganya. Dalam konteks demikian, betapa mati sangat dirindukan. Hadratus Syekh Muhammad Zubair kalau nulis yang kita mesra kasusnya wahum bainahum, disinilah letak imannya manusia itu. Takut mati apa rindu mati? Mengisahkan teror ini kira-kira bagian yang mana ya? Takut Allah sedang tidur, itu biasa tidur. Lo takut Pak, saya mau takut masalahnya. Karena bukan wali, bukan wali. Makanya kan banyak orang merindukan tidak sekalian. Nah, sehingga dengan demikian Hadratus Syekh Mbah Bainul Zubair ini ada hadis di bulan balik, dibaca bahasanya makan nasu ala mahasya, manusia itu mati sesuai hidup. Dengan itu matinya besok sesuai hidup. Semuanya itu Bapak Ibu itu 10 tahun insya Allah menjelang wafat. Mulai cerita Sayyidatina Khadijah langsung jangan terus sampai tengkulangnya Mas Joe. Engkau ini ulama disuki buat masjid 100.000 masjid. Dulu Islam dulu Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Kenapa? 23% kekayaan miliknya Sayyidatina Khadijah. Wanita paling disegani, wanita paling kaya bangsawan Quraisy. Jadi istri Nabi Muhammad semuanya dihabiskan untuk dakwah Nabi Muhammad. Hatta ketika beliau wafat, Rasulullah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kain yang ditutupkan untuk Sayyidatina Khadijah sebagai kafan, untuk menutup kepala, diseret kakinya kelihatan, untuk menutup kaki kepalanya kelihatan. Sudah tidak ada apa-apa, sudah tidak ada. Dikorbankan. Wah ini wah juga kalau ini malah dari hadirin yang dimuliakan makan nasu ala manusia mati sesuai hidupnya. Di dalam hadis lain laisa min amaliyah illa wa huwa yuqtamu alaih, tidak ada dari amalia harian kecuali manusia hidup akan mati seperti itu. Dengan kalau mati istiqomah jalan teruskan juga teruskan, dia akan mati dalam kondisi itu.
tukang adan, tukang imam, mandor masjid, jamaah terus sampai 24 jam dimakan di dalam masjid. Allah Ta'ala tetap mencatat. Itulah kematian dua kali kedua. Jangan biasa musuh, tapi pas musuh dicabut oleh malaikat. Itu makan soal masa. Bisa musuh. Jadi urusan yang kita takuti bukan karena berbuat dosa. Ini berbuat dosa yang kita takuti bukan dengan masalah, bukan dengan siksanya Allah. Kita itu orang Islam, kalau taubat dihapus dosa. Saya ditakuti apa? Ketika berbuat dosa, Allah mencabut kita. Sombong, omong, congkak, jangan segera hindari. Kita bertaubat, mikir kepada Allah. Syukur-syukur Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan diri. Dulu ada cerita itu ditulis oleh Santri Story, saya sempat baca bukunya. Ada seorang raja sombong sekali, congkak boni saja. Suatu saat keluar rumah bersama santrinya pakai kendaraan mewahnya. Kalau dulu kan kuda merah, di belakang ada orang aja, orang berjongkak caping semua. Raja tunggu raja, ada temennya. Raja cuma nilai sedikit, dilihat orangnya nggak begitu penting. Kata raja, sampai nggak level manggil saya, terus saja nggak level, sombong. Terus dia caranya mana? Raja, saya ada temennya raja, nggak ada salah belas. Sama nggak level manggilnya, saya ini raja. Sampai 100 meter lagi panggilan ketiga ngomong, raja, saya malaikat maut raja. Langsung mencolok raja itu, saya malaikat maut. Perlu apa panggil saya? Diutus Allah untuk mencabut nyawanya saya. Tunggu saya mau sholat, kasih. Kata malaikat maut, langsung mencabut dalam keadaan congkak, sombong. Akhirnya berangkat malaikat maut itu. Malaikat maut menjelma sebagai manusia, ketemu dengan seorang syekh duduk di pinggir jalan, duduk sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata malaikat maut. Hadirin yang dimuliakan, ditanya, jenengan siapa? Allah malaikat maut, kata saya. Alhamdulillah, sudah lama saya berikan sampai. Jangan Pak, besok ketemu malaikat maut, mau tenang jangan sih malaikat maut. Alhamdulillah, sudah lama saya merindukan saya. Jangan terlalu apa? Saya diutus Allah untuk mencabut nyawa. Izin kalau sholat ini, makin pas sujud jenengan cabut. Malaikat itu mencabut nyawanya saya itu dalam keadaan sujud. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara kita kadang pas baca Quran dicabut oleh Allah, pas sujud dicabut oleh Allah. Tidak menutup kemungkinan sepersekian menit sebelumnya malaikat maut sudah dirawat. Kenapa? Matan nasional, manusia mati sesuai kesenangan dalam diri. Mbah Yabas, Mbah Yasin, dan saudara-saudara semua, pada Allah mudah-mudahan 19 hari kembali berhormat kepada